Shalom. Ya, Bapak Ibu, tema bulan ini apa? Bulan Mei? Trust and Obey. Nah, kebetulan kaosnya saya pakai Trust and Obey ya. Kalau Bapak Ibu mau beli kaosnya, pesan sama Eric ya, basis kita, saudara ya. Ya, kita akan lanjut tentang Trust and Obey, yaitu dengan tema hari ini Total Obedience. Kalau kita percaya sama Tuhan secara sungguh-sungguh, pasti buktinya kita mau mentaati perintahnya Tuhan juga. Amin. Dan ketaatan sama Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan perumpamakan dengan dua jenis orang, saudara ya. Orang yang pertama adalah orang yang dikatakan mendengar firman ya. Ayo mari kita baca Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan bicara mendengar, tidak hanya selesai di situ tapi melakukan. Banyak orang cuma mendengar ya Bapak Ibu ya. Zaman hari gini kita bisa dengar firman tanpa batas. Di YouTube begitu banyak khotbah, di Instagram, di sosmed begitu banyak ya. Kita bisa lihat yang pendek-pendek, yang reels ya, itu pendek-pendek kita suka. Gak mau panjang-panjang, kita pilih-pilih. Pembicara favorit, ada yang tokoh-tokoh kita idolakan Bapak Ibu. Banyak orang senang dengar firman. Tapi tantangannya mau melakukan atau tidak. Bahkan banyak orang sampai debat firman. Ya ribut di Komsel gara-gara debat saudara firman. Sampai ada yang kepahitan saudara. Ya bukannya kita lakukan tapi kita ributin firman. Versinya ini versi itu saudara. Ya banyak orang malah kehilangan damai sejahtera. Ya kok jadi ribut firman ya. Harusnya kita melakukan firman ya. Nah banyak orang terpesona supaya banyak tahu ya. Padahal pengetahuan firman itu tidak memerdekakan. Ketika kita mentaati firman dikatakan kamu jadi orang bijaksana. Bukan orang pinter ya Bapak Ibu ya. Ke orang pinter banyak tahu firman. Tapi ini orang bijaksana. Artinya apa? Orang yang berhikmat. Apalagi artinya? Orang berhikmat, orang yang tahu bagaimana mempraktekkan firman. Yang menghidupi firman. Itu disebut bijaksana Bapak Ibu. Ya, kalau banyak tahu itu cuma pinter aja ya. Beritahu sebelahnya, jangan hanya pinter tapi bijaksana. Katakan, ayo. Jangan hanya pintar ya, bijaksana. Tapi sebaliknya ya, dikatakan apa nih? Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, orang bodoh ini bukan orang gak sekolah Bapak Ibu ya. Tapi orang yang tidak ada hikmat. Mau banyak tahu aja ya, tapi dia tidak melakukan, itu bodoh. Karena apa? Rumahnya di atas pasir. Ya, banyak orang tidak ketahuan ketika waktu-waktu dia aman-aman baik-baik aja, kita tidak bisa lihat perbedaannya sih memang. Tapi dikatakan akan datang apa? Hujan, badai, banjir ya Bapak Ibu ya. Melanda rumah itu dan baru ketahuan rumah itu kuat atau tidak. Di atas batu karang atau pasir. Bapak Ibu, orang dimanapun mau yang Kristen, yang gak Kristen, yang beriman sama yang tidak beriman. Sama-sama dapat hujan. Ya, sama-sama kehujanan, sama-sama kena badai, sama-sama juga kebanjiran. Coba waktu harapan indah banjir, Bapak Ibu orang Kristen ikut kebanjiran nggak, Bapak Ibu? Oh, jangan-jangan airnya belok gitu ya, karena ibu bapak orang Kristen airnya nggak masuk gitu, enggak, tetap masuk, banjir. Kenapa? Ya Tuhan adil Bapak Ibu ya. Semua kita menghadapi badai, menghadapi banjir, menghadapi hujan. Memang ada kejadian-kejadian khusus ya. Saya masih ingat ada jemaat bersaksi di tahun 98 waktu kerusuhan ya. Dia tinggal di ruko, itu rukonya satu deret berapa ruko gitu. Mulai dibakar dari ujung saudara ya. Waduh merembet apinya tuh, apinya merembet. Dia udah lihat waduh kabur deh keluar. Dia bawa keluarganya semua barang penting keluar. Kenapa? Pasti kena ini. Dari satu ruko, dua ruko, tiga ruko, dia ruko ke-7 saudara. Dia keluar. Dia tinggalin rukonya, udah deh serahin sama Tuhan lah ya. Dia doa, Tuhan ini ruko milikmu, ini berkat darimu, kami kembalikan kepadamu. Kalau memang kebakar ya sudahlah, terserah kehendakmu Tuhan. Dia udah pergi. Sore-sore dia datang, ya ampun dia lihat tuh enggak, rukonya semua kebakar, apinya loncat, terus ruko sebelahnya kebakar, tengah-tengah dia gak kebakar sudah.
Coba ruko dia. Waduh, malaikat kerja keras ya niupin apinya supaya nggak kena rukonya. Itu anugerah saya bilang. Karena jemaat juga ada yang kebakar juga ya. Jadi nggak selalu berlaku ya begitu ya. Itu spesial saya bilang buat kamu, ada pengalaman mujizat ya kan. Mungkin nggak tahu gimana itu malaikat tiup-tiupin ya. Apinya nggak masuk. Tapi Bapak Ibu, kebanyakan kita juga ikut mengalami ya. Banjir kebanjiran ya. Kena hujan kehujanan. Tapi kita orang yang bijaksana atau yang bodoh. Kalau bijaksana kita akan kuat. Tahan uji malah jadi kesaksian. Betul ya? Di tengah kesulitan Bapak Ibu tetap beriman. Betul ya? Di tengah-tengah penyakit yang tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu tidak tinggalkan Tuhan. Tetap percaya. Saya sembuh gak sembuh saya percaya Tuhan Pak. Saya tidak akan menolak Tuhan. Saya tidak akan kecewa sama Tuhan Pak. Waduh, ibu imannya kuat. Ya, ibu ngadepi masalah kesehatan yang begitu parah. Tapi ibu tetap beriman. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Badai semua bisa terjadi. Krismon ya semua ngalami Bapak Ibu ya. Di akhir zaman banyak tanda-tanda akan makin bertubi-tubi. Untuk membuat orang tidak mengandalkan dunia. Tapi harus mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, beritahu sebelahnya siap-siap. Ujian mah pasti datang katakan ayo. Ujian pasti datang ya, nggak bisa dihindari ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Makanya kita gereja pemuritan, kita mau benar-benar fokusnya mendampingi semua umat Tuhan mentaati firman. Kalau cuma tahu firman mah dengar khotbah aja selesai. Betul ya? Kita bisa juga Bapak Ibu bebas cari khotbah di YouTube. Tapi itu tidak membuat kita menjadi orang yang taat. Untuk taat ada proses ya, ada pergumulan ya. Kadang susah memang. Mentaati bayar harga ya. Taat firman ini kadang tantangannya banyak saudara. Tapi makanya di dalam Matius 28:20 firman katakan apa? Ajarlah mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu di pemuritan kita mesti jujur. Apa saja yang kita masih susah taat. Ya, saya jujur Pak kok belum bisa ya taat ini. Ya satu hari ada jemaat yang memang masalah keuangan. Ya dia jatuh bangun dalam keuangan. Ketika masuk pemuritan, ya pemuridnya tanya dong. Kamu kok gak menang-menang ya soal uang ya. Jatuh terus, masalah terus. Kena investasi bodong lah, ketipu orang. Tapi yang lebih parah bukan ketipu orang, nipu orang. Nah itu juga termasuk, kamu kok bisa nipu orang gitu ya. Gak jujur. Coba saya mau gali kata pemuridnya ya. Ternyata dia jujur terbuka. Pak, saya dari kecil itu tinggal sama orang tua di kampung, kami punya toko kelontong. Ya, kami itu dari kecil dididik jaga toko, bantu mama, ya papa. Ya, waktu itu saya lihat kok timbangan di toko itu enggak jujur. Ya, enggak jujur ini timbangan. Terus saya tanya, "Mami, kan di sekolah minggu, dia Kristen soalnya. Sekolah minggu ngajarin jujur. Sekolahnya sekolah Kristen juga SD. Ngajarin jujur. Di rumah ngeliat mami nggak jujur. Mi, kan bohong Mi. Rugi orang kampung." Maminya bilang gini, "Hus, kamu nggak tahu. Kalau nggak jujur, kalau jujur tuh nggak ada cuannya. Nggak ada untungnya. Untung tipis. Dagang barang ini sehari-hari barang pokok, makanan pokok ini tipis. Harus ada tipu-tipu lah, orang kampung gak tahu. Dari kecil dicekokin supaya gak jujur, untuk cepat kaya, ya kan gitu. Nah masuk gitu, sehingga dia punya paham memang ya kalau soal kaya ya harus cepat kaya gitu ya, ingin kejar kekayaan. Dia hidupnya gak banyak, ya banyak gak jujur, sampai jatuh bangun keuangan. Saya bilang kamu mesti bertobat. Ya, karena apa? Kamu udah Kristen, udah tahu banyak firman, tapi yang satu ini kamu nggak taati, nggak lakukan. Makanya hidup kamu nggak menang-menang begini. Jatuh bangun, hancur sampai keluarganya semua anaknya sampai melarat. Sekali-kalinya dia punya mertua, punya rumah, dia pinjamkan ke bank. Habis juga duitnya sampai dihajar sama ipar-ipar yang ngamuk gitu ya. Kenapa? Mertua juga punya barang maka rumah pun habis saudara.
Memang ini orang yang harus bertobat, saudara. Kasih tahu sebelahnya, makanya jangan pinter firman tapi nggak taat. Katakan yuk sama sebelahnya yuk. Ya, pinter kalau firman ngomongnya pinter, saudara ya. Tapi Tuhan nggak tertarik. Tuhan mau kita jadi orang yang taat, amin. Ya kadangkala kita khotbah ya, saya khotbah pun ada jemaat berkata, Pak khotbahnya bagus. Nggak penting bagus nggak bagus bagi saya. Yang penting taat firman. Karena kalau kamu cuma senang firman, minggu depan sudah lupa. Ya ada firman lain lagi, betul nggak saudara? Lupa, nggak dilakukan pasti lupa. Tapi kalau dilakukan jadi hidup kita ya. Oke, sekarang saya mau membahas tentang ketaatan yang palsu. Banyak orang kelihatannya yang taat, tapi sebetulnya tidak. Apa yang pertama? Ketaatan palsu adalah taat yang dari luar. Kelihatan taat, tapi dari dalam hatinya dia tidak taat. Apa ini? Orang Farisi. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius 5:20-23. Sebab aku mengatakan kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ahli Taurat ini banyak tahu firman, apal firman saudara. Tetapi bagi Yesus ini cuma taat di luar. Dia tampil jadi bajunya aja baju agamawi, betul ya. Waduh, gayanya berjalan orang suci, betul ya. Waduh, orang semua kagum, ya kan. Tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Dia sebetulnya tidak taat. Kenapa? Untuk hanya mejeng, untuk tampil jaim di depan orang, ya. Makanya hanya mempesona orang dari luar. Kagum melihat gayanya, tampilannya, saudara. Bapak Ibu ada jemaat kagum sama pendeta YouTube, ya kan? Pak saya favoritnya pendeta YouTube itu Pak, hebat Pak khotbahnya, seneng saya khotbahnya. Saya bilang, Ibu udah kenal gak sama pendeta itu? Ya kenalnya di YouTube sih Pak. Yo coba Ibu kagum betul ya, coba Ibu nginep aja sebulan di rumahnya. Nanti datang ke saya lagi masih kagum atau tidak gitu. Ketika datang dan lihat aslinya sehari-hari ya, kita bisa saja kaget, oh ternyata tidak seindah di YouTube. Ya kan? Di YouTube cuma khotbahnya aja, tapi pas kelihatan sehari-hari kelakuannya, waduh kok kacau balau. Kita kaget, nggak sesuai khotbahnya. Makanya banyak anak pendeta itu hidupnya hancur, kenapa? Di rumah sama di gereja papi beda katanya. Papi kalau di gereja khotbahnya bagus, di rumah nggak perlu khotbah. Contoh hidup. Anaknya kepahitan, kenapa? Munafik katanya. Nah ini bahaya Bapak Ibu ya. Ya, makanya satu hari saya konseling seorang pendeta ada problem. Ya saya datangi sebagai saudara seiman. Saya bilang, brother saya mau tolong kamu ya. Kamu ada masalah dengan pelayanan kamu. Ayo jujur terbuka. Waduh dia banyak kelat-kelit membela diri. Saya bilang ini gimana mau ditolong ya. Saya bilang brother, bolehkah saya izin ngomong sama anak-anakmu dulu? Supaya saya mau kenal kamu lebih dalam. Kalau ngomong dari dia, nanya dia mah jawabannya banyak dia bela diri soalnya. Tapi ketika saya tanya anaknya, ternyata memang banyak hal yang dia tidak lakukan firman Tuhan di rumahnya. Sehingga anaknya kepahitan. Makanya saya datang dengan hati rendah hati kepada dia. Bolehkah saya mau ngomong jujur sama kamu? Anakmu cerita semuanya. Saya mau tolong kamu. Ayolah, gak usah malu. Kalau kita belum lakukan, belum mau bertobat, harus berani datang. Mengakuinya dulu. Nah hari ini Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang cuma taat hanya tampilannya. Di sosmed kita bisa tampil mesra. Padahal saya tahu betul rumah tangganya nyaris cerai ini. Kenapa begitu mesra hanya buat tampilan di sosmed? Gak ada gunanya. Cuma kelihatannya hebat, suci, benar. Tapi kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Ya, bahaya sekali. Tuhan tahu isi hati kita bukan? Jadi jangan cuma taat di depan manusia. Ya, kadang-kala di gereja kita beda. Tapi Tuhan tilik hati kita waktu kita sendirian di rumah. Siapakah kita sebenarnya? Itu yang Tuhan mau. Kita tanpa topeng, apa adanya. Ya, yang kedua, taat yang karena takut akibatnya. Taat ini adalah taat yang kalau ada akibatnya atau konsekuensinya dia menghindar.
Tapi kalau dosa-dosa yang tidak ada korbannya, ya, dia berani lakukan. Apa yang kita bisa lihat di dalam ayat Matius 5 ayat 27 dan 28. Kita baca yuk 2-3. Kamu telah mendengar jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi banyak orang berkata, Pak, saya mah gak sampai berzinah, Pak. Tapi kalau saya lihat gambar porno, saya menginginkan wanita, kan gak apa-apa, Pak, gak ada korban, Pak. Kan cuma saya aja. Ya, saya lihat sendiri, saya dosa sendiri, nggak ada korbannya, boleh dong Pak. Nah ini orang akal-akalan saudara. Kalau berzina kan ada korban Pak. Istri korban, perempuan itu korban, ada akibatnya juga. Waduh repot Pak. Makanya saya nggak mau dosa-dosa begitu Pak. Dosa yang tidak ada konsekuensinya. Nah dia lupa Bapak Ibu. Dosa kecil, dosa besar, tetap dosa. Tuhan tidak ada pandang dosa kecil, dosa besar, betul ya? Tetap dosa. Dan dosa itu seperti sel kanker yang menggerogoti. Kamu pikir nggak ada efeknya tuh. Lama-lama imanmu rontok kalau kamu simpen dosa. Ya, apalagi iri hati dengan mencuri. Kalau mencuri ketangkap masuk penjara Pak. Tapi kalau iri hati kan nggak ada akibatnya. Gitu. Alasan aja saudara. Firman katakan kamu iri hati sama orang, sama pencuri itu barang orang. Enggak ada bedanya, sama aja. Dosa di hati sama dosa di tindakan tetap dosa. Kita harusnya takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Yang lebih parah, membunuh sama sakit hati. Pak, saya enggak sampai bunuh Pak. Tapi saya sakit hati Pak sama dia Pak. Kepahitan Pak. Saya coret namanya di hidup saya Pak. Saya anggap aja dia mati. Kalau bunuh tapi nggak berani Pak. Tapi kalau saya coret boleh dong. Saya nggak mau ketemu dia lagi. Saya musuhan sama dia. Saya sakit hati sama dia. Sama saja membunuh Bapak Ibu. Makanya hari ini saudara, Tuhan bicara dosa itu semua dari dalam hati. Beresin dari dalam. Jangan cuma ngelihat yang di luarnya aja saudara. Banyak orang pilih-pilih ya. Mari katakan sebelahnya. Dosa sama-sama tetap dosa ya. Mau kecil mau besar tetap dosa. Ya, Tuhan Maha tahu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini jangan sembunyikan dosa. Akui Tuhan jijik melihat dosa saya. Walaupun gak ada yang tahu. Cuma saya saja yang lakuin sendirian. Tapi itu dosa di mata Tuhan. Yang berikutnya apa? Dosa kalau hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak orang punya firman kalau kita taat dikasih berkat 30, 60, 100 kali lipat. Wah itu salah kutip ayat Bapak Ibu. Ya, saya kalau taat sama Tuhan, pasti Tuhan memberkati saya. Saya mau taat lagi supaya diberkati. Berarti lagi dagang sama Tuhan. Kenapa? Kita beri apa, Tuhan kasih apa dong? Kita berdagang transaksional namanya. Bapak Ibu, orang begini akhirnya apa? Kecewa. Ketika dia sudah taat, tapi doanya gak dijawab. Ya kan? Kok saya gak dijawab Pak? Padahal saya udah lakukan loh semua bagiannya loh. Nah kenapa? Karena dia hitung-hitungan. Bapak Ibu, orang kan kecewa loh. Satu hari ada jemaat sakit. Ya, kita layani, kita doakan, kita tanya, Ibu masih ada sakit hati gak Bu? Udah sama suami? Udah dulu Pak, dulu sakit hati saya. Tapi sekarang sudah Pak. Oke, ada lagi gak dosa lain? Dosa keuangan? Dulu ada sih Pak, tapi sekarang saya udah tinggalin Pak. Oke, ada lagi gak? Sudah Pak, udah beres Pak. Terus kenapa? Iya, saya justru tanya, kenapa saya gak sembuh-sembuh? Makanya saya kecewa sama Tuhan. Lah itu dosa ibu, kecewa sama Tuhan. Kita pikir kita nih gak ada salahnya gitu ya. Dan akhirnya kita nuntut Tuhan. Saya sudah taat ini, sekarang kok Tuhan gak tolong. Nah kecewa sama Tuhannya itu yang bikin dia tetap sakit. Kenapa? Kadangkala memang Tuhan izinkan satu kejadian, hal yang tidak enak supaya memang menguji iman kita. Paulus bahkan sudah seorang hamba yang sangat taat sama Tuhan. Tapi dia minta duri dalam dagingnya diangkat. Apa itu duri dalam dagingnya Paulus? Kelemahan tubuh, dia ada penyakit.
memang nggak tahu persis. Ada yang bilang matanya, ada yang bilang apa ya, pokoknya organ dalamnya, pokoknya dia punya kelemahan tubuh. Sedangkan pelayanannya pun banyak resiko ya. Dapat tantangan dari mahkamah agama, dimusuhin orang, ya banyak tantangan, kesulitan ya. Terus tubuhnya sakit lagi. Kok Tuhan tolong aku supaya aku bisa sehat sembuh. Tapi Tuhan berkata apa? Dalam kelemahanmu maka kamu akan kuat mengandalkan aku. Ternyata Tuhan punya maksud. Dia dapat kelemahan tubuh supaya nggak sombong. Karena Paulus seorang yang sangat hebat sekali. Rasul yang dahsyat sekali. Dijaga hatinya nggak sombong. Dititipkan ya sesuatu hal yang membuat dia ingat bahwa dia butuh Tuhan. Ngandalin Tuhan terus dengan sakitnya dia yang nggak sembuh-sembuh. Nah orang kalau hitung-hitungan begini bisa kecewa. Ya kenapa saya sudah setia kok nggak disembuhkan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Semua ada maksud yang mulia. Entah kita dilewatkan atau kita masih diizinkan menderita. Semua ada maksudnya. Amin. Ya, yang berikutnya apa? Taat-taat yang selektif. Kita pilih-pilih. Ada yang kita sudah menang, tapi jujur Pak, dosa ini saya kok sulit ya, belum bisa menang. Nah, jadi dia masih pilih-pilih. Kenapa dia belum menang sama dosa ini? Pak, memang berat ya lakuin dosa ini. Saya kok belum bisa ya menang. Pertanyaannya sebetulnya bukan belum bisa. Kamu belum mau tinggalin itu dosa. Kalau kamu mau, Tuhan yang di dalam dirimu, roh yang di dalam dirimu penuh kuasa untuk memampukan kau bisa meninggalkan dosa itu. Amin. Pasti bisa. Tuhan tidak mungkin sebagai Bapak yang memerintahkan hal yang kita mustahil lakukan. Enggak. Kalau kita punya anak ya Bapak Ibu, anak masih kecil. Kita kan menyuruh anak kita hal-hal yang pasti dia mampu lakukan, betul nggak? Nggak mungkin anak balita suruh maminya ikut motong daging. Nggak mungkin saudara. Dikasih pisau, nah anak 5 tahun ikut mami potong daging masak. Bukannya potong daging, potong tangannya nanti saudara. Kepotong, tapi nggak ngerti ini pisau tajam. Bahayanya ada, jangan main-main sama pisau ini. Dia nggak ngerti konsekuensinya. Maminya yang jahat dong, masa disuruh potong-potong daging. Gak mungkin anak TK papanya berkata, nak berangkat sekolah sendiri. Lah nyebrang aja gak bisa. Nyebrang ketabrak mobil, gak mungkin dong mesti dianterin, masih kecil. Perintahnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Tuhan kita pun Bapa yang baik. Gak mungkin dia memerintahkan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Semua perintah Tuhan sangat mampu kita lakukan. Amin. Kenapa? Dia tinggal di dalam kita. Dia memberi kasih karunia kepada kita. Itu yang membuat kita mampu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih belum bisa lakukan satu kebenaran firman, jujur sebetulnya Bapak Ibu pasti belum mau bertobat sama itu ayat. Sama itu dosa. Peringatan Tuhan itu Bapak Ibu nggak mau lakukan. Sebetulnya itu saja. Ya, tinggal bertobat atau tidak sebetulnya. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu. Kita mau belajar sekarang ketaatan yang benar ya. Tadi ada 4 ketaatan palsu. Sebetulnya taat yang benar bagaimana Pak Budi? Yang pertama, taat yang benar itu taat total karena apa? Karena mengasihi Tuhan itu aja. Dasar dari hati kita mentaati Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kalau engkau mencintai orang seseorang, kamu ingin menuruti apa yang dia mau karena kamu cinta sama dia. Ya, istri saya memang suka ke mall. Problemnya saya nggak suka, itu problemnya. Tapi karena saya mencintai istri saya temenin ke mall. Walaupun berat juga, bete juga di saudara. Ya boleh sih ke mall, cuci mata boleh, asal jangan beli barang tapi ya. Ya kan, ya, saya temenin ya kan. Kadang-kala kalau memang kecapean suruh anak saya nemenin ya. Caca lebih suka ke mall sama mamanya ya, nggak apa-apa. Tapi intinya apa? Ingin menyenangkan orang yang kita cintai, itulah tanda yang wajar dari satu kasih, betul nggak saudara? Ya, kalau Tuhan kita cintai dengan segenap hati, pasti kita rindu untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Ayatnya di dalam, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dasar ketaatan yang paling benar karena kasihmu kepada Tuhan.
Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu bergumul untuk mentaati sesuatu perintah, Tuhan kok saya susah ya. Coba cek hatimu. Kamu tuh sayang sama Tuhan gak sih? Iya ya. Saya masih sayang sama diri saya atau saya sayang sama Tuhan? Ya, satu hari waktu itu saya masih ingat kita gereja di Speed Plaza, kita beli satu ruko. Kita lagi berdoa supaya bisa beli ruko kedua karena satu ruko pun sempit ya. Jemaatnya sudah banyak, masih bisa mampunya satu ruko. Kita doa, Tuhan beri kami kemampuan bisa DP ruko kedua. Kita kumpulin pekerja, kita tantang janji iman, kekumpul. Ya pekerjanya masih dikit ya, waktu itu pekerja inti dulu. Lalu kita tantang kekumpulah duit 5 juta. Ya langsung ditantang hari itu juga ya. Kalau ibadah Bapak Ibu masih ingat, saya ingat kalau di ruko yang satu itu sampai keluar-keluar itu. Ya, masalahnya kalau hujan. Jadi yang di dalam aman, yang di luar nggak aman. Saudara. Kena basah-basah saudara kehujanan. Jadi terlalu sempit. Kita beli ruko kedua ya. Dapat 5 juta. Tiba-tiba pemimpin berkata gini, saya dapat pesan Tuhan. Apa Pak pesan Tuhannya? Tolong kasih 5 jutanya buat GBI di sebelah. Lah kita aja buat beli DP-nya 5 juta aja kekecilan belum cukup ini. Tuhan suruh ada gereja di sebelah di rel kereta kalau kita ke Gunung Sahari itu Speed Plaza. Itu kalau Bapak Ibu pinggir rel kereta itu ada gereja kecil ya di sebelah tuh. Itu gereja suruh dikasih 5 juta. Coba diuji ya, diuji. Waduh doa kita aja kurang sekarang disuruh ngasih sebelah. Pas doa kok damai. Udah Pak kita taat total. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi dia dan mengasihi gereja sebelah, kita kasih 5 jutanya. Jalan kaki tuh, saya masih ingat. Waktu itu Kahana salah satunya jalan kaki. Ruko, bukan ruko ya, gereja kecil ya, rumahan gitu ya. Om, ketok. Omnya buka. Kenapa dek? Kan kenal, kita tanggaan kan. Om tadi kita doa ngumpulin dana, kekumpul 5 juta, suruh ngasih ke om. Aduh omnya nangis. Om sudah doa puasa begitu lama untuk uang 5 juta. Ternyata Tuhan pakai adik-adik. Dan mati kita kenapa kita yang dipakai ya. Mestinya orang kaya yang dipakai. Kita mahasiswa semua. Anak-anak muda duit aja gak ada. Korban habis-habisan kekumpul 5 juta kasih ke om ini saudara. Tapi itu anugerah Bapak Ibu ya. Kita sukacita taat sama Tuhan karena kasih. Ya gak lama Bapak Ibu ada mujizat terjadi. Kita beli ruko kedua, ruko ketiga sampai 13 ruko Bapak Ibu di Speed Plaza. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Coba gak taat 5 juta yang pertama, seret itu pasti beli ruko. Gak ada duitnya, kenapa? Karena gak ada iman. Ya karena gak ada kasih, tapi dites dulu sama Tuhan, betul ya? Nah ini penting nih, taat karena kasih nih. Coba cek hatimu egois atau karena kasih kepada Tuhan atau kepada orang lain. Kalau kasih karena Tuhan orang lain, itu pasti benar. Ya, bukan dari hati egois, saudara. Itu biasa perintah Tuhan begitu diujinya, ya. Sekarang, yang kedua, taat total yang benar adalah apa? Taat karena kita segera, taat segera. Ya, bukan tunda-tunda. Ya, karena kita percaya firman Tuhan suruh apa, langsung lakukan aja, nggak perlu tunda-tunda. Kadang kala kita punya anak ya, kita suruh ya. Anak saya tuh pulangnya kadang kerja tuh malam-malam Bapak Ibu ya. Jam 10 malam, jam 11 malam, besok aja jam 7 udah berangkat lagi. Ngelembur tiap hari. Malam-malam, Caca mandi cepet, udah malam ini. Entarmi, tunda-tunda ya. Nanti kamu kemasuk angin tuh, kamu udah lembur capek cepet mandi. Langsung istirahat gitu ya. Tapi kadang kerjaan masih belum beres ya. Wah kalau nunda taat. Sebetulnya kita tidak taat, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau orang taat itu bicara segera. Nah kalau kita disuruh Tuhan, kadang kita memang ragu ya. Ragu Tuhan, ini dari Tuhan atau suara saya sendiri. Boleh diuji. Tapi jangan kelamaan, minta 2-3 saksi. Tanya sama orang-orang yang lebih berohani, Pak kok Tuhan suruh saya begini, bener gak ya Tuhan? Wah diuji ya, didoakan ya. Kita perlu memang kalau bimbang ya. Tapi kalau benar-benar dari Tuhan udah jangan tunda, segera. Banyak pengalaman segera taat. Saya kalau lagi jalan ya, kadang ketemu di mana aja orang sakit. Misalnya apa? Ya orang pincang lah,
orang sedang kesakitan ketahuan, apalagi di rumah sakit ya. Tuhan suruh apa? Doain tuh orang. Lah gak kenal Tuhan, doain aja. Wah tinggal taat apa enggak kan? Kalau mau egois, saya juga ke rumah sakit lagi sakit Tuhan. Ya, ngapain saya doain orang sakit lagi? Saya mau berobat kan. Tapi Tuhan bilang, udah jangan pusing penyakitmu. Itu ada orang sakit, doain. Udah taat aja. Bu, sakit apa bu? Oh gini-gini. Boleh saya doain? Mau bu? Mau. Udah. Tumpang tangan, sambung katanya. Puji Tuhan ibunya sembuh, saya tetap berobat. Tapi kenapa? Ada urusan lain sama saya ya Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kalau orang belum percaya ya Bapak Ibu ya, anugerah kesembuhan itu melimpah. Coba Yesus kemana-mana ke jalan-jalan itu kan pada orang belum percaya Tuhan itu. Yesus gak tantang supaya terima Yesus ya, terima Tuhan aku dong. Enggak. Sembuh. Baru aku Tuhan yang menyembuhkan. Baru percaya belakangan. Sembuh dulu. Kenapa? Alami dulu. Ya habis itu baru perkenalkan Tuhanlah yang menyembuhkan. Bapak Ibu mesti latihan. Peka, taat, segera taat. Kita pernah dilatih kan Bapak Ibu ya. Waktu itu di industri. Training kesembuhan, mujizat. Habis itu apa? Makan siang, semua keluar dari industri, cari orang sakit sambil makan siang. Ke restoran, ke mall, ke pasar, makan siang sambil cari orang sakit, tumpang tangan orang sakit. Oke, berangkat semua. Saya sama teman-teman ke Pademangan. Pademangan, cari restoran, makan siang. Terus teman-teman bilang, Pak Budi, kapan doain orang sakitnya? Ya lihat-lihat di sini ada yang sakit gak? Di restoran ini. Lihat-lihat kayaknya sehat-sehat aja nih semua ya. Oke nanti aja habis ini kita cari orang sakit ya. Terus Tuhan bilang sama saya. Masuk dapur ada yang sakit di dalam. Waduh langsung permisi ya saya ke dapur dulu. Ngapain? Disuruh Tuhan. Saya bilang udah. Masuk ke dapur enci-encinya lagi masak itu wajahnya besar banget. Masak sampai aduh tangannya rupanya sakit. Jadi sambil masak gini kesakitan. Ci sakit tangannya? Iya kesleo. Saya sampai susah masak ini. Waduh Ci mau sembuh gak Ci? Ya maulah. Boleh saya doain Ci? Boleh bisa doain. Boleh bisa. Oke nih doain supaya saya sembuh. Tumpang tangan dalam nama Yesus sembuh. Langsung sembuh Bapak Ibu. Puter-puter Ci, wih kok sudah hilang katanya. Wah seneng Cinya, makasih ya. Ci yang nyembuhin bukan saya, Tuhan Yesus Ci. Oh Tuhan Yesus. Ci nomor handphone berapa Ci? Nanti saya besuk Ci. Saya datang lagi ya Ci ya. Udah saya serahin aja kalau misalnya Pademangan itu Ci. Betul, langsung sembuh Bapak Ibu. Taat sama Tuhan. Langsung Tuhan buat mujizat. Amin. Terus keluar dari restoran, Pak Budi kita cari orang sakit. Yaudah jalan aja sambil cari orang sakit. Sebelahnya pangkalan bajai, ya kan? Pangkalan bajai, engkohnya di depan. Duh, lagi sepi, kacau nih lagi sepi. Koh, lagi pusing koh? Pusing saya nih. Lagi sepi nih bajai. Oke. Koh, bisa didoain gak koh? Boleh doain supaya rame bajai saya. Nah, bukan cuma rame koh, ada keluarga yang sakit ya koh? Istri lagi sakit, pusing juga kayak saya, tapi dia sakit ini. Kok saya pusing-pusing doang nih, gak ada duit. Kalau istri saya sampai makan dalam, pusing dia, lagi sakit di dalam. Boleh? Oke, saya boleh masuk doain istri? Boleh, sekarang kita bawa pria, ada wanita. Udah datang satu komsel masuk ke rumahnya. Encinya dipanggil, kita tumpang tangan sembuh encinya, engkaunya sembuh. Koh bisa gak kita kumpul lagi kayak gini minggu depan? Boleh, rumah saya dipakai aja Pak, buat kita doa. Waduh, udah berjiwa sudah. Sebetulnya Bapak Ibu, Tuhan itu suruh kita banyak hal, cuma masalahnya mau segera taat apa enggak itu aja. Betul gak Bapak Ibu ya? Coba kalau Tuhan kita kemana-mana itu bukan cuma jalan aja. Tuhan saya disuruh apa? Ya kan? Tinggal Tuhan gerakin aja. Tapi Tuhan akan nanti pertemukan dengan orang-orang yang sudah disiapkan Tuhan. Entah sakit, entah apa. Peka, taat segera. Amin. Ya, tepok sebelahnya langsung peka dan segera taat. Katakan ayo peka. Segera taat, ya itu dahsyat Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu mari kita bisa baca di dalam Ibrani 11:8 ya. Tentang Abraham 2:3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Jadi Abraham ini keluar dari kampungnya disuruh berangkat ke negeri yang tidak dia tahu. Wah, Bapak Ibu kalau jadi supir Gojek ada yang mesen, pasti dikasih destinasi dong. Tujuannya kemana, betul kan? Ya kan, baru diambil kan. Kalau nggak tahu tujuannya, Pak saya mau naik Gojek Bapak, mau kemana? Ikut aja jalan dulu. Mau kemana? Jalan aja Pak, nggak mau. Bapak gila ya Pak, tolong turun aja, ngapain? Bapak nggak jelas tujuannya mau kemana kok masuk mobil saya. Tujuannya jelas dulu dong, supaya kita tahu, jangan-jangan saya beli culik ini. Ya kan, ragu-ragu nih kalau nggak ada tujuannya. Tapi Abraham tuh begitu Bapak Ibu. Memang nggak ada Google Map, jadi nggak bisa masukin destinasi ya, mesti berangkat dulu ya. Kok zaman sekarang mesti cek dulu berapa jam, berapa jauh, gitu, lewat mana. Kita terbiasa memastikan dulu. Tapi ternyata dalam perjalanan iman kita kadang-kala suruh taat dulu Bapak Ibu. Belum tentu kita tahu segalanya, taat dulu aja. Nah ini namanya empot-empotan ini. Belajar melangkah dengan iman. Nanti ditunjukin satu demi satu. Amin. Waktu tantangan datang gak usah takut. Bukannya Tuhan yang suruh kan. Kalau Tuhan yang suruh walaupun dari tantangan tetap bertahan. Jangan ragu. Lakukan semua dengan ketaatan sama Tuhan. Ini butuh iman Bapak Ibu. Kita taat, kita pasti akan dituntun langkah demi langkah Bapak Ibu. Banyak orang gak dapat pesan jauh. Dapat pesannya tahap demi tahap demi tahap. Kita taat sama Tuhan. Ya, saya percaya dalam segala perkara Tuhan mau ikut campur dalam hidup kita. Tapi dia bicaranya belum tentu langsung jauh Bapak Ibu. Yang penting kamu belajar taat yang sederhana. Nah saya mau kita belajar satu kisah tentang Musa. Ya, ini adalah satu tokoh yang penuh iman ya, tokoh yang dahsyat, Musa. Musa begitu ragu dan minder ketika suruh mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan kasih kekuatan dengan dikasih tongkat. Tongkat ajaib Bapak Ibu ya. Tongkat inilah tanda penyertaan Tuhan. Dengan tongkat ini kamu akan menyatakan kuasaku. Waduh, mujizat. Pertama, tulah pertama apa? Dia pukul air sungai Nil jadi darah. Wah. Jadi tongkat ini dahsyat banget nih, tongkat ajaibnya ini ya. Nah ketika bangsa ini sudah keluar, terjadilah masalah. Yaitu apa? Mereka kehausan di padang gurun. Nggak ada air. Apa yang terjadi? Inilah ujian pertama sama Musa ketika menghadapi bangsa yang marah-marah ini. Ya, kita baca Keluaran 17 ayat ke-8. 2, 3. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi ini adalah pengalaman pertama memukul gunung batu. Perhatikan katanya gunung batu, jadi gunung besar ya. Di tempat inilah dia juga dapat waktu ada semak yang tidak terbakar tapi ada api itu ya. Dipanggilnya di sini. Jadi waktu dia ke tempat ini lagi dia ingat, waduh aku dipanggil di sini. Ternyata ada tantangan, bangsa ini marah-marah nggak dapat air kan. Lalu suruh pukul. Jadi tongkat ini udah biasa buat mukul-mukul ini saudara. Mukul air sungai Nil. Selebihnya nggak mukul sih. Tinggal naikin tulah katak, tulah nyamuk macam-macam tuh ya. Sampai belah laut Teberau. Dia angkat tongkat ini, tongkat ajaib. Nah dia nggak ada masalah dengan gunung Horeb. Terjadilah ya. Terus 38 tahun bangsa ini muter-muter saudara. Kenapa? Tidak taat segera. Bersungut-sungut, memberontak ya kan. Waktu tinggal dikit lagi, 2 tahun, di akhir perjalanannya ada ujian berikutnya. Yaitu di dalam Bukit Batu Meriba. Nah ini ada kejadian, adalah suatu pengalaman tinggal menuju tanah perjanjian. Jadi sudah perjalanannya lama sekali bangsa Israel. Apa yang terjadi kita baca di dalam Bilangan 20 ayat ke-8. Ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun kakakmu. Mari kita baca sama-sama. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Saya mau kita perhatikan apa perintah Tuhan tentang Bukit Batu Meriba. Disuruh apa? Ambil tongkatmu lalu katakan saja. Jadi nggak ada kata pukul. Tetap ambil tongkat, ngomong sama bukit batunya
supaya keluar air. Nah ini nggak biasa Bapak Ibu. Biasanya dia kalau ada barang pasti akan dipukul gitu ya. Sungai Nil dipukul, Gunung Batu di sana di awal tuh di Horeb dipukul. Pas perjalanan ujian menjelang akhir masuk tanah perjanjian ini, satu pengalaman yang spesial. Musa, kamu udah dewasa rohani, ya. Dan bangsa ini memang tegar tengkuk. Bisa bayangin Bapak Ibu, ditemenin satu jemaat yang keras kepala, marah-marah melulu. Jadi gembala juga nggak kuat Bapak Ibu ya. Kayak Musa udah emosi nih, berkali-kali dipancing emosi ya. Ini udah 38 tahun, pertama-tama masih suruh mukul sih. Tapi ini kalau udah 38 tahun, marahnya juga double-double nih Bapak Ibu. Ya kan? Masih pengalaman yang sama, minta air lagi. Ya kan? Jadi Musa benar-benar kepleset di sini Bapak Ibu. Disuruh sama Tuhan kali ini jangan mukul, cuma ngomong. Apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Bilangan 20 ayat 11-12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kalau masih mukul sekali mungkin kepleset, kebacut gitu ya. Kalau mukul 2 kali, berarti bukan cuma kepleset, ini benar-benar dalam niatan kemarahan. Musa tidak jaga hati. Harusnya di saat-saat menjelang masuk tanah perjanjian dia lebih berjaga-jaga kan. Ini tinggal masuk loh. Dan Bapak Ibu tahu habis ini terjadi pemisahan. Orang-orang yang tidak taat, semua bapak ibu yang tua-tua semua meninggal semua di padang gurun. Yang muda-muda yang tidak tercemar itu yang bisa layak masuk tanah perjanjian. Tapi problemnya cuma satu. Sang pemimpin besar ini tidak ikut masuk. Wow. Harusnya kan dia layak masuk. Dia udah setia 40 tahun loh. Tapi dia tidak menjaga hati. Ketaatan itu mahal Bapak Ibu, mahal. Musa begitu sering dia dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi kali ini benar-benar dia emosi banget. Dia marah banget sama bangsa ini. Lu kok gitu terus. Akhirnya dia tidak lagi melihat Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia pukul dengan kemarahan 2 kali. Dan Tuhan bilang, kamu tidak hormati aku. Bapak Ibu yang terkasih, ujian pasti datang dalam hidup setiap kita. Mari, ketidaktaatan itu seperti sel kanker yang kau akan pupuk dan akan menghabiskan imanmu. Tapi kalau engkau taat, engkau juga menabur kebenaran dan kebaikan buat kehidupanmu. Amin. Kamu akan melihat orang yang taat adalah orang yang merdeka. Kamu tidak perlu takut masa depanmu. Kamu tidak akan perlu takut tuduhan fitnah kepadamu. Orang yang taat dan berkata, Tuhan pembelaku. Aku tidak bisa ditipu dengan dosa karena Tuhan pembelaku. Tuhan penolongku, Tuhan pelindungku. Bapak Ibu, taat itu luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Jadilah orang merdeka. Kenapa? Karena kamu taat sama Tuhan. Tapi kalau engkau tidak taat, hatimu takut. Suatu hari dosa ini akan dibongkar. Suatu hari dosa ini akan ketahuan. Akan kelihatan. Dan saatnya kita bisa dipermalukan. Kita akan benar-benar dipukul Tuhan. Kalau kita tidak mau bereskan di hadapan Tuhan.